Bismillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Barokah, kemudian yang sama-sama juga kita hormati Imam Masjid Al-Barokah, kemudian yang sama-sama kita hormati pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, guru-guru kami, Bapak Ibu, ayah bunda, tamu-tamu Allah pada subuh kali ini. Insya Allah kita semua Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena subuh ini kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Ketika terbangun kita tak pernah merasakan sesuatu yang ganjal. Alhamdulillah tadi pagi pun kita bangun, nikmat itu luar biasa. Dan Allah tak pernah lupa memberikan nikmat itu kepada hambanya. Maka sahabat namanya Salman Al-Farisi, suatu ketika itu ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa. Ketika dia tertawa di suatu pagi di rumahnya, datang ketika itu sahabat yang lain menengok dan bertanya, "Wahai Salman, apa yang menyebabkan engkau tertawa sendiri?" Kalau awak menengok orang galak surang, apa ibu yang dimuliakan Allah, pasti pikiran wa aneh, ikulah putih reci kau. Tapi ketika itu Salman Al-Farisi menjawab, yang aku tertawakan itu ada 3. Di antara 3 itu, apa kata Salman? Kata Salman Al-Farisi, Allah memberikan nikmat tak pernah lupa untuk hambanya atau makhluknya. Tapi yang banyak lupa itu adalah makhluk kepada Allah. Betul bu? Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita masih diberikan sisa umur. Kalau kita tengok berita yang viral beberapa hari ini, saudara-saudara, anak-anak kita yang meninggal di Sumatera Barat, Masya Allah. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Padang ketika mendaki Gunung Merapi di Kabupaten Agam. Dan kebetulan yang meninggal Pekanbaru itu tetangga saya di sebelah Gajah Mungkur, Aurduri. Dulu masih satu kelurahan kami, Tangkerang Timur, sekarang dia jadi pematang kapau, Muhammad Adan almarhum. Mudah-mudahan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Tapi ketika kita menengok sesuatu musibah seperti itu, ada saudara kita di jalur Gaza meninggal dunia. Ada kemarin saudara kita satu akidah di Sumatera Barat ketika mendaki Gunung Merapi meninggal dunia. Ketika menengok itu tidak hanya kita berkirim doa, tapi ada pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Ternyata sesuatu yang kadang-kadang orang disibukkan karena dunia, ternyata yang paling dekat itu adalah kematian kita. Maka mengingat-ingat mati itu, ini sangat dianjurkan dalam Islam. Zikrul maut,
mengingat mati. Pertama, supaya hilang sifat lalai. Karena banyak manusia ini yang lalai, dia lebih cenderung mengejar dunia ketimbang akhirat. Jadi Pak Ustadz, dunia tak boleh kami kejar, boleh, tapi akhirat jangan sampai dilupakan. Yang kedua, apa yang kita ambil pelajaran ketika kita menengok ada kematian tetangga kita, saudara-saudara kita, mempersiapkan amal untuk hari esok. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mempersiapkan bekal untuk hari esok. Jadi kalau ibaratkan Bapak Ibu, ada pesawat mau terbang dia ke Jeddah. Dari Pekanbaru ada yang langsung, tapi kita tidak bicara yang langsung. Dari Pekanbaru dia transit dulu di Malaysia. Habis itu dari Malaysia terbang lagi dia ke Jeddah. Sebelum terbang dia ke Malaysia, maka pesawat yang dari Pekanbaru ini mesti mengisi bahan bakar dengan sebanyak-banyaknya. Hari ini Bapak Ibu, ibaratnya kita seperti itulah. Kita sekarang berada di dalam sebuah bandara, nama bandaranya Duniani. Isilah bahan bakar itu dengan sebanyak-banyaknya. Karena nanti kita akan terbang. Dan terbangnya kita bukan pula ke tempat tujuan kita. Itu tempat transit kita nanti Bapak Ibu. Tempat transit kita. Di mana kita transit nanti Pak Ustadz? Bandara juga. Namanya Alam Barzah. Isilah bahan bakar sekarang sebanyak-banyaknya. Maka nanti ketika kita transit di bandara Alam Barzah, maka kita apa yang terjadi? Kita harapan raudatum min riyadil jinan, bagian dari taman surga. Karena nanti setelah transit itu terbang lagi Pak Ustadz, pasti kita akan terbang lagi menuju bandara alam akhirah. Disitulah pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Yahya bin Mu'az itu pernah berkata dalam kitab Nasuhul Ibad, kalau kita ingin dicintai itu ternyata memang mesti banyak zikrul maut, ingat mati. Di antaranya kata Yahya bin Mu'az, kalau bisa Bapak Ibu, wabana kubrohu, membangun kuburan Pak. Ada kita yang membangun kuburan gitu sekarang Pak? Ibu ada? Enggak ada kan? Tapi ada enggak orang seperti itu hari ini Bu? Tapi makna ungkapan Yahya ini maknanya tak lain adalah mengingat-ingat mati. Tapi ada ndak orang membangun kuburan hari ini Bapak Ibu? Ada di Tenayan Raya nih Pak. Dia pensiunan kantor lurah Sailama, Bapak Haji Muhammad Jamhur. Kalau Bapak pergi, Ibu pergi ke kantor camat, ada nanti ruko Yayasan Pesantren Haji Muhammad Jamhur. Udah ada pesantrennya, gedungnya sudah ada dekat Masjid Baitul Makmur. Kalau ke kanan kita ke kantor camat, ke kiri Jalan Budi Luhur, terus nanti di situ ada perumahan Masjid Baitul Makmur, turun ke bawah. Itu pesantren yang sudah dibangun kalau tak salah 4 lantai itu. Lalu di depan pesantren itu dibuatlah di situ kuburan, 2 kuburan Pak. Satu untuk Pak Haji Muhammad Jamhur, masih hidup sekarang Pak. Satu lagi untuk istrinya, dibuat pakai keramik, pakai atap lagi. Jadi saya pernah ngisi ceramah di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ustaz, jalan sebentar ya Ustaz. Kemana oleh Pak Haji yang muda wirid? Ulun mulai lah ibu-ibu ulun tiba boleh. Iyalah. Pergi jalan nengok sekolah. Jadi nengok ke pesantren dia. Ternyata duduk dia Bapak Ibu. Bawanya kursi yang untuk kursi sholat duduk. Taruhnya situ. Jadi ikut kuburan siapa ke Pak Haji? Nggak ada benamu Pak Haji. Ikut ambo besok. Masya Allah. Duduknya situ nengok kuburannya Bapak Ibu. Yang sebelah kurang rumahmu. Tapi membangun itu mesti di tanah surang atau tanah sendiri Pak. Jangan TPU. Jangan TPU, tempat pemakaman umum. Mereka pergi ikut kuburan siapa kok? Muhammad Nur Fadli kok. Ustaz Muhammad Nur Fadli. Orangnya mana? Tuh ceramah subuh tadi Al-Barokah. Kok ada kuburan diangkek di orang Pak? Tak boleh jemaah. Kenapa umum? Maka kita tengok, tapi jangan pula mentang-mentang Ustaz sampaikan seperti ini, dibangun pula depan rumah Pak besok kan? Atau ke belakang rumah. Ada tata kota yang harus kita patuhi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita ke jalan ke Sumatera Barat,
Dulu orang tuh kalau meninggal di belakang rumah aja tanam. Nah, maka kalau tengok kadang buka pintu dapur, ada keramik di belakang tuh kuburan. Kalau sekarang dah ke suku-suku di Sumatera Barat, ada suku Caniago, Ikolo, suku ini, Sikolo, segala macam. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita besok di hari kiamat diakui sebagai umatnya, lalu kita mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lai tolok menyabi amin lainnya kan? Kan lai amin si kewadanya. Alhamdulillah. Berarti tidak perlu apa sampai kalian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kaji kita beberapa minggu yang lalu. Kemarin kita sudah bahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu belum selesai. Baru 5 kalau tak salah. Dan 5 yang sudah kita bahas tak perlu saya ulangi lagi. Cuman saya sebutkan aja lah dari 1. Karena kita melanjutkan nanti yang ke-6 sampai ke-10. Kata Nabi kemarin ada 10 golongan dari umat Nabi ini la yadkhulul jannah Bapak Ibu. Tidak masuk surga. Yang pertama kemarin al-qalla'u. Itu sudah jelas, mencari muka di hadapan penguasa. Kemarin saya sudah jelaskan. Yang kedua al-jayyuf, mencuri kain kafan dalam kuburan. Kemarin saya juga sudah jelaskan. Yang ketiga al-qattas. Al-qattas itu kemarin al-qattatu, orang yang tukang suka adu domba. Yang keempat kemarin wadaibubu. Wadaibub itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjual perempuan sebagai pekerja yang tidak baik. Lalu yang kelima kemarin ad-dayyus. Ini dia. Ad-dayyus itu orang yang tidak merasa cemburu terhadap istri dan anak perempuannya jika bergaul dengan lelaki lain. Ini sudah jelas. 5 kemarin kita sudah jelas. Kita masuk yang ke-6 Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ke-6, apa kata Rasulullah yang tidak masuk surga itu? Al-utslu. Al-utslu. Datang sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma makna al-utslu?" Apa itu al-utslu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-utslu itu adalah orang yang meminta maaf kepadanya karena orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain karena kesombongan. Jadi Bapak Ibu, sombong itu pakaian siapa, Bu? Allah. Manusia tak pantas sombong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak Al-Quran menceritakan bagaimana nasib-nasib orang yang sombong. Ingat dalam Al-Quran juga diceritakan Fir'aun, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Merasa Tuhan Pak, tapi ketika sudah mau mati mengakunya Tuhan Musa itu Tuhan dia. Tapi apa gunanya Bapak Ibu? Dah di sini nyawa kesombongan. Siapa lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Korun. Kita tengok Korun sombong karena hartanya. Sampai dikisahkan ketika itu yang membawa kunci harta Korun itu sampai 10 orang berbadan besar. Bayangkan Bapak Ibu sebesar apa kunci dan tempat penyimpanan harta Korun tadi. Luar biasa. Tapi sombong Korun, iya. Apa yang terjadi dengan Korun? Ternyata ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Habis hartanya semua. Maka kadang-kadang awak mencangkul berakang rumah jumpa aku harta Korun. Antah bilolo Korun sampai ke sialang sakti kan. Tapi begitu besarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka tak pantas sombong. Yang pantas sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malaikat Jibril
Dia pernah merubah bentuknya. Setelah dia merubah bentuknya, dia datang lagi kepada iblis. Dia bertanya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apa kata ketika itu yang ditanya oleh malaikat Jibril? Wahai iblis, siapakah golongan dari umat Nabi Muhammad? Kita ini umat Nabi Muhammad, Pak. Siapa golongan dari umat Nabi Muhammad yang nanti akan menjadi kawanmu di dalam neraka? Yang pertama itu ghaniyum mutakabbir, orang kaya yang sombong. Nah, ini Bapak Ibu, sombong juga lagi. Ini orang dah datang minta maaf, Pak, ke rumah. Habis itu dia tak mau, aku tak mau maafkan kau, walaupun kau sujud di kakiku, aku takkan maafkan. Ada enggak seperti itu sekarang Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada jemaah saya sampai hari ini masih dia menyampaikan kepada saya, Ustadz bisa tolong nanti mediasikan saya sama abang kandungnya, Pak, bukan orang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya bilang, Bu, saya sudah ikhtiar kemarin, tapi kalau memang sudah ada tanda-tanda ke arah kebaikan boleh. Sampai hari ini jemaah yang dimuliakan Allah minta tolong. Apa masalahnya Bapak Ibu? Satu cuman, warisan, Pak. Masalah warisan. Nggak bertegur sapu juga abangnya dong. Yang salah tuh bukan adiknya, ibu tuh, tapi abangnya, karena dia merasa laki-laki, adik semuanya pun tak dapat bagi. Nah, dalam Islam mawaris itu ada memang hak untuk para semua yang mengambil jamaah yang dimuliakan. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, kalaulah seseorang hari ini sudah datang kepada kita meminta maaf karena kesalahan dan dia sadar, maka alangkah baiknya dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, kita ini sebagai umat Nabi, belum orang itu datang minta maaf, kita sudah maafkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ada amalan yang sangat sekali dirindukan oleh surga, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Apa itu amalan yang dirindukan oleh surga? Ketika Nabi Muhammad SAW berada di dalam masjid dengan para sahabatnya, lalu ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, hari ini akan masuk ke dalam masjid seorang pemuda yang dirindukan oleh surga. Setelah Rasulullah duduk dengan para sahabat, masuk Pak seorang laki-laki, ditengok oleh sahabat yang lain. Ini orangnya biasa saja, ibarat gitulah Pak. Ibaratnya tidak masuk dalam golongan sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, kemudian tak pernah pula dekat dengan Rasulullah, nampak bersama Rasulullah tidak pernah. Selalu kemana Rasulullah dia tidak hadir, tapi kalau ada nanti Rasulullah menyampaikan dia ada, tapi selalu seperti itu, tidak spesial Bapak Ibu. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua, Rasulullah juga katakan, sahabatku akan masuk ke masjid ini seorang pemuda yang dirindukan oleh surga. Hari kedua masuk, siapa yang masuk itu? Pemuda yang sama di hari yang pertama, ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Hari yang ketiga Rasul juga katakan, akan masuk ke masjid ini seorang pemuda yang dirindukan surga. Yang masuk laki-lakinya sama Pak. Sehingga sahabat memutuskan, sepertinya benar inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat mengutus satu orang sahabat lain untuk tidur di rumah pemuda tadi Pak. Jadi kalau masa Rasulullah, kalau ada orang Islam tidur di rumah saudaranya, walaupun itu tidak kenal Bapak Ibu, tidak akrab kali, atau mungkin tidak tahulah, tapi dia Islam, itu senang Bapak Ibu, dijamu Pak. Beda awak kini kalau nak kenal takut, awak lolok beku hilang TV, khawatir. Itu di zaman Rasulullah dulu, dibuka tidur dia ada. 3 hari sahabat tadi tidur di rumahnya. Selama 3 hari ditengok tidak ada amalan spesial Bapak Ibu, biasa saja. Dia sholat, awak sholat juga. Dia ngaji, awak ngaji juga, biasa saja. Tidak ada amalan spesial. Ditengok malamnya biasa saja Bapak Ibu. Lalu ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, rasanya nggak ada yang spesial. Sudah 3 hari aku harus meminta izin kepada beliau untuk pulang. Akhir itu Bapak Ibu, sahabat yang tadi diutus tidur di rumahnya, di pagi hari dia minta izin kepada pemuda tadi, wahai saudaraku, aku mau minta izin ingin pulang kembali ke rumahku. Sebenarnya
Nah, baru dia sampaikan hajatnya, Pak. Sebenarnya aku tidur di rumahmu 3 hari dan engkau izinkan. Aku cuman mencari tahu apa amalan spesial yang selalu kau lakukan. Tapi 3 hari aku perhatikan, tidak ada amalan spesial. Ditanya oleh pemuda tadi, kenapa kau mencari amalan spesialku, wahai saudaraku? Kalian lebih hebat, kalian dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian selalu bersama Rasulullah, sedangkan aku tidak. Kenapa aku ada pekerjaan yang harus aku lakukan? Lalu ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, disampaikanlah oleh pemuda tadi, oleh tamu tadi kepada pemuda tadi, apa amalan spesial yang kau lakukan? Kalau boleh aku tahu apa itu? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalian sholat, aku sholat. Kalian ngaji, aku ngaji. Kalian sholat malam, aku juga sholat malam. Lalu apa spesial yang kau lakukan? Yang sering aku lakukan, kata pemuda tadi, ayah bunda, tamu-tamu Allah. Ini luar biasa. Ini kalau bisa kita amalkan, Pak. Apa itu? Yang sering aku lakukan sebelum aku tidur di malam hari. Sebelum aku tidur, aku memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadaku di siang hari tadi. Kalau ada. Itu luar biasanya, Pak. Jadi belum tidur tuh dia sudah bersihkan hati. Ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan yang si fulan tadi. Walaupun dia salah, aku tetap sudah memaafkan. Baru dia baca doa. Hari ini banyak terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang memendam itu. Ditunggu datang orang tuh meminta maaf, jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang dah datang minta maaf, sama seperti tadi al-ucul kata Rasulullah. Sombong dia, tak mau memaafkan. Padahal Allah itu Ghafurur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu dia juga pemaaf. Pernahkah Nabi dendam? Tidak, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pernah saya sampaikan di sini, kalau Nabi punya sifat dendam, dah mati kampung Taif itu semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi tak pernah punya sifat dendam. Nabi dilempar oleh kampung Taif berdarah-darah. Nabi ditaruh kotoran onta di punggungnya, habis semuanya ketika sholat. Nabi dikejar satu kampung, dialami oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kabur tadi berdarah-darah Nabi Muhammad, jamaah. Bayangkan, menetes darah ke sendal Nabi Muhammad. Lari Nabi Muhammad, bersembunyi dia di sebalik batu. Datang ketika itu malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kalau darahmu menetes ke tanah, maka kampung Taif itu aku ratakan. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi punya sifat dendam jamaah, itu hancur tuh kampung Taif. Langsung menetes, dengar itu menetes ke tanah, mungkin semuanya dah mati. Tapi yang dilakukan Nabi, diangkatnya kakinya, dibersihkan telapak kakinya. Kaki kanan ditaruhnya di paha itu menyilang, Pak. Lalu telapak tangan sebelah kiri diusapnya di telapak kaki itu. Seperti ini. Ini telapak kaki yang diusapnya supaya darah itu tidak menetes. Karena kalau menetes nanti habis rata kampung Taif itu. Udah rasanya kering, tak ada darah, Nabi turunkan, ditaruh di sendalnya. Diangkat lagi kaki kiri, ditaruh lagi di paha sebelah kanan. Begitu juga tangan kanan mengusap telapak kaki sebelah kiri. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Kalau awak ini mungkin tak tolong untuk itu, Pak. Ustaz Nur Patli angdah berdarah-darah kok. Kalau seandainya darah kau menetes nanti di tanah, maka sialang sakti itu aku ratakan. Mendengar itu mungkin ambo buka terompa copek, ambo gesek ke tanah, Pak. Masya Allah. Mungkin, Pak. Tapi kita banyak belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berhadapan dengan pemimpin kafir hanya 4 mata, apa yang dilakukan ketika itu? Ditaruh pedang di leher Rasulullah. Ya Muhammad, hari ini kau akan mati. Siapa yang menyelamatkan kau dari pedangku ini? Kalau memang hari ini aku mati, maka adalah takdirku. Tapi kalau tidak, yang menyelamatku Allah. Menggigil, Pak. Jatuh. Setelah jatuh diambil oleh Rasulullah, ditaruh lagi di leher. Tapi dia Rasulullah menaruh tidak seperti orang kafir. Karena orang kafir tadi menaruh di tekannya sehingga menetes-netes darah. Rasulullah ditaruh saja. Siapa yang akan menyelamatkan kau dari pedangmu ini? Terdiam. Kalau kau tak bisa menjawab, pulanglah. Nih ambil pedang. Pulang, Pak. Dalam keadaan rendah hati. Lawan dari sombong tadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita lakukan dalam hidup dan kehidupan berikhtiar.
Lalu bagaimana cara kami agar muncul rendah hati dalam hidup kami ini Pak Ustadz? Jauh dari kesombongan. Maka bayangkan Bapak Ibu, kita ini lemah di hadapan Allah. Sebagai contoh begini. Maka salah satu hikmah dari ibadah sholat itu, hilang sifat sombong kita Pak. Ketika kita sholat, yang kita awali setelah niat apa Bapak Ibu? Allahu Akbar. Berapa tangan kita ngangkat Bu? Takbir itu. Berapa Bu? 2 tangan Pak. Apa maknanya 2 tangan? Tidak ada kita hormat kepada manusia ini 2 tangan di muka bumi. Ketika Anies Baswedan kemarin datang ke Riau, ada yang hormat tapi tak pernah dia 2 tangan, 1 tangan. Anak kita antarkan sekolah ke SD. Ketika hari Senin upacara bendera, hormat kepada bendera itu berapa tangan? 1 tangan. Kapolsek hormat kepada Kapolresta cuma 1 tangan. Pak Dandim hormat kepada Panglima TNI 1 tangan. Pak Kapolresta hormat kepada Pak Polda, dia juga 1 tangan. Tak pernah kita tengok 2 tangan jamaah. Apa artinya? Ternyata setinggi apapun manusia di muka bumi ini, kita nih hormat kepada Allah 2 tangan. Pak Ustadz, ada tetangga ambo Pak Ustadz, nyo hormat nyo sholat nyo hormat tangan 1 Pak Ustadz. Berarti tangan sebelah ndak ada. Kalau tangan sebelah tak ada boleh Pak. Tapi kalau tak masih ada tangan kedua belahnya, hormatlah. Pak Ustadz payah Pak Ustadz, tangannya lemah, stroke. Maka walaupun stroke seperti itu, tetap kadang tangan yang kuat mengangkat yang lemah. Allah, gitu Pak. Kita tengok jemaah. Lemah. Kepala yang mulia berada di atas, kita rendah di hadapan Allah. Mulia di atas, sejajar dengan tanah, sejajar dengan kaki jamaah. Ini membuktikan ternyata apa yang mesti kita sombongkan. Kita tengok sejarah Bapak Ibu. Bagaimana Nabi Adam. Nabi Adam itu dicampakkan dari neraka, cuma 1 salahnya Pak. 1 salah Nabi Adam. Salah yang lain tak ada. Yaitu ketika iblis dicampakkan dari surga itu, 1 cuman salahnya, karena sombong. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu dicampakkan dari surga, 1 cuman salahnya. Kalau ditengok ketaatan iblis itu luar biasa Pak. Iblis itu diceritakan di mana bumi Allah Ta'ala ini sudah menjadi tempat sujud iblis. Tapi ketika dia sujud diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam, dia tak mau. Masya Allah. Maka iblis dicampakkan dari surga. Dan dia kekal masuk dalam neraka. Maka jelas ketika dialog antara Jibril dengan iblis tadi, yang pertama kawanku dari umat Nabi Muhammad ini dia ghaniyum mutakabbir, orang kaya dan sombong. Pak Ustadz, orang miskin sombong itu parah Bu. Itu parah lagi. Udah, kalau kaya sombong lumayan Pak, ada yang disombongkan. Tapi juga tak pantas. Tapi kalau sudah miskin sombong, Masya Allah, gotong royong tak pernah. Apalagi acara sosial tak pernah, ke masjid tak pernah nampak, tiba-tiba matinya nak didulu pula masuk masjid. Sombong luar biasa. Maka hidup ini kita mesti bersosial, kita mesti bermasyarakat, jauhkan dari sikap takabur. Jangan kita berpikir lulu gue. Karena nanti ketika kita dapat musibah baru terasa Bapak Ibu. Ini terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama, solusi bagaimana kita untuk menghilangkan sikap takabur. Yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana solusi untuk menghilangkan sikap takabur dalam diri kita tadi? Maka setelah ibadah tadi, ketika takbir, yang kedua, banyaklah membersihkan hati. Karena sumber semua segala akhlak tak baik itu terdapat di qalbun, hati Pak. Ini pasti. Sombong hati, ujub hati, ghibah di hati. Maka kita mesti bersihkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Membersihkannya bagaimana? Banyaklah membaca kalimah-kalimah baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat dah jelas. Yang tersirat itu bagaimana? Tak nampak.
Tidak ditulis, tapi ketika kita menengok itu bertambah iman kita Bapak Ibu jamaah. Ya Allah, ternyata hebat kau ya Allah. Kenapa saya mesti sombong? Ketika kita menengok ada di pohon, contoh, ada pohon kelapa di belakang rumah. Kita duduk di belakang dapur, tengok pohon kelapa. Ya Allah, memang hebat kau ya Allah. Tak ada sehebat engkau. Kenapa kadang-kadang saya mesti sombong? Pohon kelapa tumbuh, kemudian ada airnya. Airnya kadang ada yang manis, ada yang asam. Tak ada yang memasukkan ke dalam. Itulah kekuasaanmu ya Allah. Kenapa saya mesti sombong? Kita tengok lagi ke langit. Ya Allah, hebat kau ya Allah. Kau bangun hari ini langit tanpa tiang. Bumi tak ada pendasi. Tapi ketika kami membangun Masjid Al-Barokah ini ya Allah, ternyata kalau tak ada pendasi roboh semua ya Allah. Ternyata apa yang diciptakan manusia ternyata masih jauh di bawah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita lakukan Bapak, menengok itu Masya Allah luar biasa. Nengok buah mangga di depan rumah bertambah iman. Nengok buah mangga di depan rumah. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu jauh kata kita lakukan, sehingga apa Bapak Ibu? Merasa kita hebat, merasa kita segalanya, sehingga muncul yang namanya bisikan syaitan. Ini yang pertama, kawan iblis dari golongan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, siapa golongan iblis dari golongan umat Nabi Muhammad itu? Hakimun jair, pemimpin yang curang. Jadi golongan umat Nabi Muhammad yang kedua nanti kawan iblis itu Bapak Ibu dalam neraka itu hakimun jair, pemimpin curang, yang tidak adil, yang tidak benar, yang salah dia katakan benar, yang benar dia katakan salah. Banyak dah hari ini Bapak Ibu, banyak Pak. Ada hakim yang disogok, ada pemimpin yang tidak adil. Jadi apakah ini maknanya hanya seorang hakim Pak Ustadz? Tidak. Semua kita pemimpin nih Bapak Ibu. Saya pemimpin. Pertama, pemimpin terhadap diri sendiri. Yang kedua, pemimpin dalam keluarga. Kalau kita punya jabatan lagi di luar, kita pemimpin di sana. Bagaimana kita mesti tidak curang dalam hidup dan kehidupan. Ada yang hari ini curang, orang tua memimpin keluarganya, ada Pak. Tidak adil. Contoh, anak yang pertama disayang, anak yang kedua kurang perhatian, anak yang ketiga dibiarkan. Ada Pak. Ini terjadi hari ini Bapak Ibu. Jadi karena saya mendidik di sekolah, saya tanya, nak, di rumah sholat Pak. Apa jawaban beliau? Tapi Pak, ayah saya tuh lebih sayang sama abang saya. Abang saya itu kuliah Pak, setiap minta duit selalu dikasihkan. Tapi saya minta beli duit buku LKS kadang-kadang tidak dikasihkan Pak. Kenapa kok begitu nak? Tidak tahu Pak. Pokok kebutuhan abang cepat, kebutuhan saya dilambatkan. Ini anak SMP Bu. Masya Allah. Jadi sebagai orang tua kita mesti adil dan bijak. Mana yang harus kita utamakan. Sebab apa Bapak Ibu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta tanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Jadi ini terjadi dalam masyarakat hari ini ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keenam, yang tidak masuk ke dalam surga itu kata Nabi. Yang ketujuh wal aqli walidayhi. Wal aqli walidayhi. Apa itu wal aqli walidayhi? Durhaka kepada orang. Nah, ini udah jelas Pak. Ini kaji-kaji menurun aja nih ya. Durhaka dengan orang tua. Bu, maaf, saya sampaikan. Hari ini seorang istri menutup aurat, kadang-kadang jilbabnya dalam pula lagi Pak. Kemudian suami ketika itu Bapak Ibu ahli ibadah, anak-anak penghafal Quran. Tapi ketika keluarga ini tak pernah hormat dengan orang tuanya, tak ada gunanya jemaah. Anak hafal Quran, ibunya ahli menutup aurat, ahli ibadah, bapaknya rajin ke masjid, tapi tak pernah dia memuliakan orang tuanya, tak pernah bertanya terhadap orang tuanya, tak ada gunanya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu ada ulama datang macam kemarin Habib Ges datang Masjid An-Nur.
Banyak orang yang memuliakan, alhamdulillah. Boleh kita memuliakan ulama, boleh. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apalagi ini Habib, garisnya keturunan Nabi. Habaib kita. Boleh Bapak Ibu. Jumpa Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, kita cium tangan dia. Jumpa Ustaz Hadi Hidayat, kita cium tangan dia. Jumpa dengan Habib, kita cium tangan dia. Boleh Pak. Ngarap berkah. Tapi maaf, emak ayah di rumah tak tercium tangan, tak ada gunanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan keluarga kita, tapi emak tersakiti karena kerinduan yang kita buat, maka tak ada gunanya kebahagiaan, tak berkah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pernah sampaikan di sini, tak tidak Pak. Ada jamaah saya di Harapan Raya itu, Pak RW, ini luar biasa Pak. Kalau ditengok harta ada banyak Pak, sukses. Dia pensiun, suami pensiun, istri pensiun. Tapi apa yang terjadi? Anaknya tak pernah menyakiti dia, tak pernah Bu. Anaknya yang pertama Jakarta, kemudian ada yang kerja di instansi provinsi, tinggal di Rumbai Pak, 2 anaknya. Anaknya ini tak pernah menyakiti secara ucapan. Bahkan jamaah, emaknya ini tak boleh kerja. Emak tak usah kerja, pokok pembantu kami yang gaji. Wah, itu hebat anaknya Pak. Tukang taman, rumahnya besar dibangun di sini, lantai 2 Pak, di Kelapa Sawit. Kemudian rumah lantai 2 ada pembantu yang bersih-bersih, tukang masak ada, pokok emak urusan ibadah. Tapi satu jemaah yang dimuliakan Allah, memang secara materi dikasih, tapi kerinduan tak terobati karena jarang pulang. Bahkan nelpon jamaah yang dimuliakan Allah sekali sehari tidak ada, bahkan seminggu sekali tak ada. Kenapa? Sibuk bekerja. Apa yang terjadi? Bertanya dia kepada saya, Ustadz, apa hukumnya? Berdosakah anak saya ini Ustadz? Kenapa anak ibu? Anak saya memang difasilitasi saya semua Pak Ustadz, tapi selalu kadang rindu ini menangis saya malam. Kadang terbayang wajah anak, kadang terbayang wajah cucu Pak Ustadz. Apakah anak saya ini berdosa? Saya bilang, Bu, menyakiti orang tua tidak hanya secara ucapan dan fisik, tapi kerinduan itu termasuk sesuatu yang mendatangkan dosa buat orang tua. Minimal Bapak Ibu, kalau hidup ayah mak kita hari ini, telepon mereka, Mak dah makan? Udah Nak. Oh ya, sehat-sehatnya Mak, kami bekerja dulu, doakan sukses sehat, amin. Doa mak luar biasa, doa ayah luar biasa, Masya Allah luar biasa. Kan saya katakan, saya tak munafik Bapak Ibu. Setiap saya pulang ceramah, seketika dikasih oleh orang ujroh, saya pulang ke rumah mak ayah saya. Saya kasih mereka, Mak, ini untuk mak, ini untuk ayah. Baru saya pulang ke rumah istri. Wah, begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semalam 3 jadwal ceramah saya, 3-tiganya saya ketika itu pulang jadwal asar menjelang maghrib, balik ke rumah mak dulu. Nanti kemana lagi Mak? Ke situ lagi Mak, ayah, ini untuk beli-beli air Mak, ada sedikit rezeki. Nanti maghrib balik lagi, tak ke rumah istri. Tapi istri sudah paham, abang kalau siap ceramah tak pulang ke sini dulu. Lu kemana? Orang tua dulu. Ayolah Bang, tidak apa-apa dah. Bagilah Bang. Untung dukung Pak. Kalau tidak dukung PRW kacau. Kacau. Masya Allah. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan mereka jamaah. Berkah rezeki. Hari ini kalau hidup telepon lah orang tua kita. Tanya keadaan mereka. Sehat Mak, sehat ya. Kenapa? Itulah magnet rezeki kita Bapak Ibu dalam Islam. Kunci keberkahan itu di sana. Maka Bapak Ibu jamaah, kalau sudah meninggal bagaimana Pak Ustadz? Luar biasa. Kalau sudah meninggal, maka ada judul buku yang dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, judulnya 37 Masalah Populer. Dari 37 masalah populer itu ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kalau kita hari ini ayah mak sudah meninggal, apa amalan dituliskan oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad? Amalan orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya, hajikan mereka. Kalau ayah mak kita belum haji Pak Bu, hajikan dia. Bagaimana Pak Ustadz? Badalkan haji. Mahal Pak Ustadz, 10 juta badal haji. Kemarin tahun haji kemarin 5 orang jemaah saya membadalkan haji orang tuanya. Badal umroh 2 orang. Berarti berapa jemaah yang dimuliakan Allah? Ini badal umroh lagi. Nggak sanggup kami badal haji Pak Ustadz, kami tak ada duit. Badalkan umroh mereka.
Karena ketika haji itu yang dibadalkan mabrur, sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Balasannya surga. Kalau umpamanya tak sanggup untuk melaksanakan itu, badalkan umroh ayah bunda yang dimuliakan Allah. Mahal tuh Pak Ustaz. Enggak, lebih ringan dari itu, 2.500.000. Maka sampai kemarin sudah ada satu jemaah untuk badal umroh dengan saya. Nanti di bulan Februari, karena saya berangkat nanti luar biasa, ada lagi 3 badal umroh. Tapi saya melaksanakan semuanya tidak sanggup ompe-ompe melaksanakan, Pak. Paling 2 saya kerjakan badal umroh mereka atau 1 orang. Nanti kasih nanti kawan yang melaksanakan di sana. Sama-sama jemaah. Niatkan, kita videokan, kita dokumentasikan. Itulah amalan kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita hari ini punya harta, sebab disitulah amalan. Yang kedua apa kata Tuan Guru tadi dalam bukunya itu 37 masalah populer, kodokan puasa orang tua. Kalau kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengkodokan siapa? Ahli waris, waris, kodokan mereka. Nah, ini yang 2. Kalau yang lain mungkin kita sudah tahu, sedekah untuk mereka sudah tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena luar biasa perjuangan mereka. Mungkin dulu mereka memperjuangkan kita. Mungkin saya yakin mak-mak, bapak, ibu, ayah, bunda memperjuangkan orang anak-anaknya dulu luar biasa. Kadang dulu anak banyak, Bu, beda kayak sekarang ya Pak ya. Dulu kadang sampai 8, sampai 10, sampai 12. Kadang dempet-dempet tuh. Kadang 1 digendong sama mak, 1 digendong sama ayah bekerja. Kadang nanti belum lagi, lepas lagi 2 tahun, alah melahirkan pula maknya. Susah lagi. Begitulah perjuangan. Kalau hari ini sudah dibatasi kadang jemaah, sudah dibatasi oleh pemerintah. Dan sekarang orang tak banyak-banyak macam dulu lagi. Kalau dulu orang masih banyak anak, banyak rezeki. Kalau kini enggak nih orang lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dibatasi kadang 3, 4. Begitu jemaah yang dimuliakan Allah. Maka orang tua ini mesti kita muliakan. Kalau durhaka sudah jelas kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Sebab Alqamah di zaman Rasulullah ketika itu, waktu Alqamah belum menikah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dia mencukupkan kebutuhan ibunya. Dia cukupkan kebutuhan ibunya. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tidak dipedulikan omaknya loh. Sakit Alqamah itu Bapak Ibu. Sakit Pak. Dipanggil tabib tak sehat-sehat. Lalu sahabat bergantian menjaga Alqamah, mentalkinkan di telinganya la ilaha illallah. Tidak cuma mati-mati itu Pak. Tidak cuma mati-mati Alqamah itu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat kita Alqamah sudah mau sakarat. Datanglah tengok ya Rasulullah. Ditengok karena Rasulullah nggak tahu. Lalu Rasulullah bertanya, panggilkan ibu Alqamah ke sini. Dipanggil ibunya. Datang ibu Alqamah itu Bapak Ibu. Bu, apakah anakmu pernah berbuat salah? Sampaikan Bu. Menangis ibunya. Ya Rasulullah, anakku ini pernah menyakiti aku ya Rasulullah. Membuat aku sedih ya Rasulullah. Dulu dia mencukupkan kebutuhanku. Sekarang aku memang tak butuh dicukupkan. Tapi paling tidak perhatiannya ya Rasulullah. Tak ada lagi ya Rasulullah. Karena setelah beristri. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, baiklah kalau memang seperti itu Bu. Dia kata Rasulullah, wahai sahabatku, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar Alqamah. Apa kata ibunya? Jangan bakar anakku. Ibu tak mau memaafkan, maafkanlah kesalahan biar lepas anak ibu ini. Dimaafkan Pak. Nah, seperti apa yang sudah kau lakukan kepada ibu, ibu ikhlas. Ibu maafkan hari ini kesalahan engkau. Nah, setelah dimaafkan apa yang terjadi dengan Alqamah jamaah? Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mati langsung dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan, ambil poin-poin aja. Ini tentang orang tua. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8. Az-zanim. Az-zanim ini kata Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu az-zanim?" Az-zanim itu orang yang dilahirkan dari hasil perzinaan. Kemudian lalu orang itu suka duduk di tepi jalan untuk menggunjing orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi krojonya Bapak Ibu, dia lahir dari hasil perzinaan. Kemudian duduk pula di tepi jalan, kerjanya menggunjing orang lain, setiap yang lewat digunjing. Maka ini termasuk az-zanim kata Rasulullah. Tapi kalau tidak melakukan itu Pak Ustaz, ya tidak mengapa. Yang salah itu siapa? Apakah anak salah? Tidak. Yang salah itu orang tuanya. Anak tak bersalah. Maka anak yang lahir
dari hasil perzinaan dia tidak dapat satu warisan. Yang kedua, dia tidak berhak dapat binti kalau anak itu perempuan dari ayahnya. Lalu siapa nanti yang menjadi wali menikah Pak Ustaz? Wali hakim. Siapa itu wali hakim? Pak Kua. Wali hakim. Ya Bapak Ibu, yang selanjutnya yang ke-9, yang ke-9 dan yang ke-10 ini sama Bapak Ibu. Yang ke-9, yang ke-10 ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sohibul artobah. Lalu yang selanjutnya sohibul kubah. Apa itu sohibul artobah dan sohibul kubah? Penabuh gendang besar, lalu penabuh gendang kecil. Maksud penabuh gendang di sini, ibu jangan takut yang pemain robana leh. Gawat kok pemain robana menabuh gendang. Asalnya di dalam Islam dulu, kenapa menabuh gendang itu diharamkan? Karena dulu di zaman Rasulullah dulu orang sambil memukul, perempuan menari-nari, habis itu pakai minuman khamar, maka di situ diharamkan, Pak. Tapi setelah ketika itu terjadi perkembangan, muncul perbedaan pendapat ulama. Maka sebahagian ulama ada yang membolehkan. Dan Rasulullah ketika sampai di Taif pun disambut dengan nyanyian. Tola'al badru alaina. Terus dan seterusnya. Ternyata boleh. Maka ulama membolehkan. Pertama, silahkan menabuh gendang hari ini. Kalau tidak untuk bermaksiat. Konyo sibuk ya latihan robana. Berarti boleh robana Pak Ustaz? Boleh. Tapi main robana, tiba laki di rumah pulang kojo ndak ada kan dimasak doh. Kenapa? Bini sibuk memukul robana aja. Itu berdosa doh. Jelas ibu-ibu? Ini ibu-ibu tapi insyaallah ndak. Ibu-ibu siko al-barakah ndak. Insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ini jauh dari kita sehingga kita meraih keberkahan lalu kita dirindukan oleh surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.